Kembali lagi dalam proyeksi penduduk dengan menggunakan RUP. Setelah kita memiliki data penduduk yang telah di-extend sampai dengan umur 100 tahun plus, kemudian kita sudah punya data parameter mortalitas, baik mortalitas terkini maupun parameter mortalitas yang sudah kita proyeksikan. Kemudian kita juga sudah punya data fertilitas kondisi terkini dan data fertilitas yang telah kita proyeksikan, maka kita bisa melakukan input data di dalam uh, file RUP yang akan kita gunakan untuk proyeksi. Nah, uh, langkah pertama yang perlu kita lakukan, kita akan membuat file input RUP baru di dalam RUPEX. Nah, di sini nanti penamaan dari filenya tadi itu maksimal 7 karakter. Jadi tidak boleh lebih dari 7 karakter, dan ini juga harus dituliskan ekstensinya yaitu .in. Jadi nanti kalau di sini di dalam contoh ini, kalau kita memproyeksikan Indonesia, misalkan kita memberi nama Indonesia, Indonesia lebih dari 7 karakter, 7 huruf ya. Jadi tidak bisa Indonesia, tetapi uh, kita potong di sini menjadi Indonesia, tetapi tidak lupa juga dengan menambahkan ekstensi .in di sini. Nah, kemudian nanti di sana akan ada pilihan judul apa yang akan terlihat di dalam hasil proyeksi kita. Kemudian kita diminta untuk memilih struktur datanya, populasinya seperti apa. Nah, kemudian kita diminta juga untuk memasukkan tahun dasarnya dan tahun akhir proyeksinya. Kemudian kita juga diminta untuk memasukkan sex ratio at birth-nya. Jadi kita bisa buka Excel yang kita punya. Nah, kemudian kita bisa klik add ins di sini di sebelah kanan atas. Langkah yang bisa kita lakukan adalah kita akan coba memilih menu RUPEX, yaitu menu yang paling kiri yang berwarna biru, yang tulisannya RUP di sini, RUPEX. Nah, akan muncul pilihan seperti ini. Jadi, kalau kita sudah punya file input data, maka kita bisa langsung mengklik select input filenya. Tapi karena kita belum punya file input datanya, maka di sini kita akan coba membuat file input yang baru. Jadi di sini kita akan mengklik new. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nama input filenya tadi. Nah, karena di sini kita contohnya bekerja pada Provinsi Sulawesi Tenggara, maka saya akan memberi nama Sultra, dan ini jangan lupa harus kita berikan notasi .in. Karena kalau tidak ada .in-nya, nanti dia tidak bisa terbaca oleh file ketika kita akan merun datanya. Jadi ini harus ada .in. Jadi selain nama filenya maksimal 7 karakter, juga harus ditambahkan dengan ekstensi .in. Nah, kemudian di bawah sini kita diminta untuk menuliskan judul dari hasil proyeksi yang akan kita lakukan nantinya. Jadi kalau di sini saya akan memberi nama proyeksi penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2010 sampai dengan 2035, karena contohnya kita akan melakukan proyeksi sampai dengan tahun 2035. Nah, kemudian di bawahnya sini ada pilihan kita punya data atau data yang mau kita masukkan
itu sampai dengan umur berapa. Karena kita punya data sampai dengan umur 100 tahun ke atas, 100 plus, maka kita bisa memasukkan data 100. Jadi ini open-ended age-nya. Jadi batasan umur dari penduduk yang kita punya. Karena kita sebelumnya sudah melakukan ekstensi data penduduk sampai dengan usia 100 plus, maka kita bisa memilih 100 di sini. Kalau kita sebelumnya tidak melakukan ekstensi pada umur penduduknya, maka kalau di awal kita hanya punya sampai dengan 80 plus ya. Tapi karena di sini kita sudah punya penduduk sampai dengan umur 100 plus, maka kita bisa memilih open-ended age-nya 100. Nah, kemudian di sebelah kanannya ada default age grouping-nya. Nah, di sini ada 2, ada 1 dan 5. Ini menandakan bahwa 5 ini adalah jika kita datanya kelompok umur 5 tahunan. 1 jika data kita adalah data single years. Nah, karena data kita sudah kita split dan kita extend, jadi kita split menjadi umur tahunan dengan menggunakan BIR SP. Nah, kemudian sudah kita extend dengan menggunakan POP 100H, maka default age grouping-nya akan kita buat 1. Base year-nya tahun dasar yang kita punya adalah tahun 2010. Kemudian kita akan memproyeksikannya sampai dengan tahun berapa. Di sini dalam contoh kita akan coba memproyeksikan sampai dengan 2035. Nah, kemudian sex ratio at birth-nya, jika kita tidak punya data sex ratio at birth, maka kita bisa menggunakan asumsi 1,05 atau 1,03 atau angka di sekitar angka tersebut. Karena biasanya kalau kita bicara sex ratio at birth, itu datanya relatif konstan di sekitaran 1,03 sampai dengan 1,05. Nah, jadi di sini dalam contoh kita akan mencoba 1,05 sex ratio at birth-nya. Nah, selanjutnya maka kita bisa klik create root file. Oke, jadi tampilan inputnya akan seperti ini. Jadi di sini tadi karena judulnya proyeksi penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2010-2035, maka dia akan tertulis seperti ini. Kemudian sex ratio at birth-nya, karena tadi kita input 1,05, maka akan tertulis 1,05 di sini. Nah, kemudian populasinya, penduduknya, di sini karena tadi base year kita adalah tahun 2010, maka di sini tertulis 2010. Nah, kemudian satu ini adalah menandakan single year. Jadi kalau dia 5, berarti datanya kelompok umur 5 tahunan. Kemudian POP di sini ini adalah menandakan penduduknya. Jadi jumlah penduduk nanti bisa kita input. Nah, kemudian M ini menandakan male. Jadi penduduk bisa dibagi 2, penduduk laki-laki dan perempuan. Nah, di sini ada bedanya bahwa ketika kita bicara penduduk laki-laki, maka tulisannya adalah POP M, kemudian 1 ini adalah single year atau kelompok umur 5 tahunan, 2010 ini adalah base year-nya. Begitu juga dengan ini, penduduk wanita single year, base year-nya tahun 2010. Nah, ini adalah jumlah penduduk menurut umurnya, umur 0 tahun, 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya sampai dengan umur 100 plus. Nah, karena tadi kita belum menginput datanya, maka defaultnya file input barunya akan tertulis seperti ini. Nah, kemudian yang dibutuhkan di dalam RUP ini adalah
eh, selain jumlah penduduk, kita juga butuh data mortalitasnya, kematiannya. Jadi nanti untuk input datanya itu juga harus berurut. Yang pertama harus kita input adalah penduduk, kemudian urutan berikutnya adalah parameter mortalitasnya, urutan selanjutnya baru parameter fertilitasnya, kemudian urutan selanjutnya baru parameter migrasinya. Nah, eh, untuk parameter mortalitas, data yang perlu kita masukkan di sini adalah kita membutuhkan setidaknya satu buah data MX atau data QX. Jadi nanti kita akan menginput minimal ada satu MX di sini. Nah, kemudian untuk fertilitas juga demikian. Untuk parameter fertilitas, data yang harus dimasukkan adalah setidaknya ada satu buah data ASFR yang diinput di sini. Jika dia tidak ada, maka ketika kita merun datanya tidak akan bisa berjalan. Jadi run datanya akan error. Nah, kemudian selanjutnya kita diminta untuk memasukkan parameter migrasi jika dibutuhkan. Nah, jadi di sini untuk data migrasi ini sifatnya opsional karena pada dasarnya migrasi itu bisa net migration itu bisa positif, bisa negatif, atau bahkan bisa nol. Atau tidak ada yang keluar masuk. Nah, jadi kalau kita bicara scope Indonesia, biasanya BPS melakukan para proyeksi penduduk, parameter migrasinya terkadang dibuat nol. Kenapa dibuat nol? Karena biasanya jumlah net migration-nya itu sangat kecil sekali dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan. Nah, jadi dianggap nol atau dianggap tidak ada. Jadi nanti kalau di dalam contoh kita kali ini, karena kita juga terbatas dengan data migrasi yang kita punya, maka untuk data migrasi tidak kita masukkan. Nah, tetapi idealnya kalau kita bicara mengenai proyeksi provinsi atau proyeksi kabupaten kota, itu perpindahan penduduknya sangat besar sekali. Jadi seharusnya data migrasi itu juga perlu untuk dimasukkan di dalam proyeksinya. Nah, untuk memasukkan data-datanya, di sini pertama kita butuh data penduduk laki-laki dan perempuan. Nah, data laki-laki dan perempuan di tahun 2010 kita sudah punya datanya di dalam POP 100H. Jadi kita bisa buka file POP 100H kita. Kemudian kita buka worksheet final yang datanya seperti ini, tapi terlebih dahulu harus disesuaikan model terbaik yang akan kita pakai yang mana. Jadi jangan lupa bahwa ketika kita bicara POP 100H, model terbaiknya adalah kita bisa lihat di worksheet summary, kita bisa lihat di summary index-nya, nilai summary index yang paling kecil atau yang berwarna hijau itu yang mana. Kalau di dalam contoh data kita yang kondisi stable 6569 dan 70+. Sehingga di sini pun kita menggunakan yang stable 6569 dan 70+. Nah, jika sudah sesuai, maka kita bisa klik create group pop input yang datanya seperti ini. Nah, sebelum kita meng-create group pop input ini, harus dicek terlebih dahulu ini untuk input datanya di dalam POP 100H, jangan lupa untuk mengisikan tahunnya, tahun 2010.
karena ini akan berimplikasi ketika nanti kita akan merubah ke dalam bentuk format RUP, di dalam bentuk format input file RUP-nya. Jadi ketika kita di sini telah menuliskan tahunnya 2010, maka di dalam worksheet final ini juga tertulis tadi wilayah Sultra, jadi Sultra 2010. Maka ketika kita meng-create RUP-POP inputnya, jadi create RUP population inputnya, dia otomatis akan tertulis di sini tahun 2010. Jika tadi tahunnya tidak diisi atau dia masih tahun defaultnya yang ada di dalam file sebelumnya, maka tahun yang di sini ini tidak 2010 lagi, tetapi masih seperti file yang sebelumnya. Contohnya, kalau misalkan di sini saya rubah jadi tahun 2000, ketika saya extend di sini, ininya masih tetap, tapi di sini berubah tahun 2000. Oh maaf, ini 2000. Kalau ini kita rubah di sini, kemudian kita klik create pop inputnya, maka tahun yang tertulis di sini tahunnya 2000. Sedangkan tahun dasar yang kita mau adalah tahun dasar 2010. Oke. Nah, jadi harus diingat tahun di sini juga harus diisi sesuai dengan tahun dasar tahun data yang kita punya, sehingga nanti ketika kita mengkonversikannya ke dalam menu input RUP ini, dia otomatis akan tertulis tahun 2010. Nah, jika tadi sudah kita create RUP pop input filenya yang seperti ini, yang tahun 2010, ini ada laki-laki dan ada perempuan, maka kita bisa copy seluruhnya dan kita pindahkan ke dalam input file RUP yang sebelumnya kita buat. Jadi kita bisa select all, kita Ctrl A, kemudian kita copy. Kita pindahkan ke sultra.in ini. Nah, ini juga harus berhati-hati. Di sini tanda bintang ini dia menandakan bahwa setelah tanda bintang itu dia tidak dibaca oleh ketika merun datanya. Jadi sama seperti ketika kita menuliskan sintak di dalam SPSS atau sintak di dalam R atau yang lainnya, itu akan ada suatu tanda tertentu yang menandakan bahwa setelah tanda tersebut itu tidak terbaca. Ini kita bisa paste. Dan ini juga harus hati-hati bahwa di dalam input datanya kita tidak boleh ada ruang kosong seperti ini. Jadi ini bisa kita delete. Nah, jadi kalau nanti kita run datanya, kalau ada bintang kemudian ada tulisan seperti ini, ketika di run tulisan ini tidak akan dibaca sebagai suatu input data di dalam file tersebut. Jadi tadi ya, kita bisa memblok pop M1 2010 dan pop F1 2010 yang isinya tadi masih 0. Kemudian kita paste, kita ganti dengan hasil dari pop 100H. Jadi ini adalah
penduduk yang berusianya 0 tahun, 1 tahun, dan seterusnya sampai dengan umur 100 plus, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Nah, langkah selanjutnya ketika kita sudah memasukkan penduduk di sini, maka kita akan menginput data parameter mortalitasnya. Di sini parameter mortalitas itu yang harus dimasukkan minimal adalah kita harus punya satu nilai mx atau qx. Nah, data mx ini bisa kita peroleh dari file live table yang sudah kita split atau LTSPLT. Jadi kita bisa buka data file LTSPLT yang sebelumnya sudah kita buat, yang tampilannya seperti ini. Dan ini jangan lupa ketika awal menginput datanya sebelumnya, tahunnya juga harus diisi. Karena untuk dikonversikan ke dalam bentuk input data file, maka tahun ini menjadi penting. Oke, jadi nanti kita bisa buka worksheet COM-LT atau complete life table-nya. Jadi life table dari 0 sampai dengan 100 plus. Di sini kita bisa create group MX record. Oke, jadi datanya seperti ini. Jadi kita punya nilai MX baik untuk laki-laki maupun perempuan. Kemudian dia kondisinya single year, formatnya single year. Kemudian tahunnya tahun 2006. Karena sebelumnya kita menuliskan di sini, di input datanya tahun 2006. Makanya ini juga tidak boleh terlewat untuk mengganti tahunnya di sini. Oke, jika sudah, kita bisa select all, kemudian kita copy, kita pindahkan ke sini. Jadi untuk yang ini, enter mortality data including at least 1 mx or qx, ini bisa kita hapus atau kita biarkan saja juga tidak masalah, karena di dalam running datanya nanti dia tidak akan terbaca karena ada tanda bintang di sini. Nah, selanjutnya karena kita sudah punya proyeksi dari parameter mortalitas kita, annual projection, maka kita bisa menggunakan data annual projection yang kita punya sebelumnya untuk dimasukkan ke dalam input file di sini. Jadi kita bisa buka annual PRJ-nya. Tadi kita punya fix atau fitted ya. Di dalam contoh ini, kita akan coba menggunakan data yang fix. Jadi di sini tinggal kita klik di sini, create MXM. Kita klik OK. Oke, ini adalah data proyeksinya. Jadi di sini formatnya langsung MXM untuk yang male 2010 62,99, untuk yang female 2010 67,7, yang male 2010 64,62, untuk female yang 2015 69,54 dan seterusnya. Jadi ini bisa kita select all, kita Ctrl A, kemudian kita copy dan kita paste di bawah sini. Nah, selanjutnya yang
perlu lagi diinput adalah batas akhir dari parameter mortalitas kita. Jadi di sini kita diminta untuk mengisi ultimate mortality. Jadi batas akhir dari mortalitas yang mau kita proyeksikan nantinya. Jadi kalau di dalam program RUP ini, pembuat program dia sudah menyediakan ada yang namanya angka ultimate mortality-nya. Jadi untuk melihat ultimate mortality, kita bisa membuka di dokumen. Kalau kita menyimpan US Census Bureau Tools di dokumen ya, kemudian kita masuk ke templates, kemudian kita buka Approach Tools-nya. Nah, di dalam folder IPC Standard, ini berisi ultimate dari baik untuk mortalitas maupun fertilitasnya. Jadi ultimate mortality di sini ini penjelasannya bisa dilihat di sini. Nah, jadi kalau kita bicara ultimate mortality dan ultimate fertility, ini adalah suatu angka yang diproduce oleh si pembuat program untuk menunjukkan bahwa kondisi terakhir mortalitas maupun fertilitas di tahun 2100 itu pada kondisi berapa. Jadi di sini nanti kita bisa buka karena tadi data kita adalah 100 plus populasinya, maka untuk ultimate mortality-nya ini bisa kita buka yang di sini, ULT 100, dan ini adalah angkanya. Jadi ini angka MX kondisi single year di tahun 2100. Jadi ini ultimate-nya. Ultimate itu pada saat terakhirnya di tahun 2100 itu kondisi parameter mortalitasnya bagaimana. Jadi ini juga harus kita input di dalam file datanya. Jadi kita bisa select all, kemudian kita copy dan kita paste di sini. Oke. Jadi input parameter mortalitas yang kita masukkan di sini ada 3. Pertama adalah nilai MX dari live table yang kita punya. Jadi yang sebelumnya live table yang sudah kita split dan kita extend, yang berasal dari file ltsplt-new. Kemudian kedua adalah annual projection, jadi kita punya proyeksi untuk parameter mortalitasnya. Dan yang ketiga adalah ultimate mortality-nya, yaitu MX pada kondisi tahun 2100. Yang ini filenya ada di dalam folder IPC Standard di dalam folder Approach Tools. Oke, jadi untuk mortalitas cukup 3 angka ini yang kita masukkan. Kemudian selanjutnya kita akan menginput data fertilitas. Jadi kita akan memasukkan data ASFR kondisi terakhir kita. Jadi kalau data ASFR kondisi terakhir kita itu kita punya di file input data kita.
Sulawesi Tenggara tahun 2007, ini adalah ASFR-nya. Jadi yang kita butuhkan hanya ASFR-nya saja, tidak perlu dengan TFR-nya. Nah, eh, kemudian sama juga seperti tadi kita melakukan proyeksi TFR, angka TFR dan ASFR di sini ini satuannya masih dalam 1000 wanita. Untuk itu kita akan membagi angka ini dengan 1000 terlebih dahulu. Jadi ASFR-nya tahun 2007 itu adalah 0,051 untuk 15-19 tahun, 0,126878 untuk 2024 dan seterusnya. Nah, di sini kita akan coba merubah file Excel ini ke dalam bentuk format input file di RUP tadi. Caranya adalah kita klik add-ins di sini, kemudian kita pilih RUP formatter, jadi yang ada tanda panah dan tulisan RUP hitam di sini. Ini adalah RUP formatter. Ini yang merubah bentuk format data di dalam Excel ke dalam data input file RUP secara manual. Nah, di sini parameter yang mau kita pilih adalah ASFR. Kemudian ASFR-nya karena kita ASFR gabungan laki-laki dan perempuan, tidak hanya perempuan atau laki-laki saja, maka sex code-nya kita pilih yang kosong. Kemudian ini kelompok umurnya adalah 5 tahunan. Dan tahunnya ini adalah tahun 2007. Oh maaf, ini harus kita blok dulu angkanya. Jadi angkanya kita blok. Kemudian baru kita pilih RUP formatter, kemudian tadi ASFR, sex code-nya kosong karena dia laki-laki dan perempuan, kemudian age code-nya 5, tahunnya 2007. Kemudian bisa kita klik OK. Nah, secara manual kita sudah merubah bentuk di dalam Excel ini ke dalam format RUP input file tadi. Oke, jadi ini nanti datanya bisa kita select all, Ctrl A, kemudian kita copy, dan kita paste ke dalam file sultra.in tadi. Oke, jadi itu tadi bagaimana cara merubah secara manual bentuk file di dalam Excel ke dalam bentuk format input file RUP. Jadi kalau contohnya tadi ini kita mau kita punya penduduk, jadi pada dasarnya di sini kita juga bisa merubah file ini ke dalam bentuk format input file RUP secara manual. Contohnya kalau di sini penduduk umur 0 sampai dengan 100 tahun untuk laki-laki di tahun 2010. Oh, maaf, ini tadi 2000 ya. Oke, yang ini tadi tahun 2010. Di sini kita juga bisa merubahnya ke dalam bentuk format RUP. Jadi kita tinggal blok data yang mau kita rubah. Jadi dari umur 0 sampai dengan 100 plus. Kemudian kita klik add-ins dan kita klik RUP formatter. Nah, ini adalah data penduduk. Population, parameternya adalah population. Kemudian ini adalah data untuk male. Kemudian umurnya adalah single year dan ini kondisi tahun 2010. Ketika kita klik OK, maka data yang dihasilkan adalah seperti ini.
sama dengan data yang sebelumnya dihasilkan oleh ketika kita mengklik tombol ini, create pop inputnya. Cuma di sini secara manual, masing-masing kita bisa membuat populasi laki-laki maupun populasi perempuan. Oke, jadi gunanya RUP formatter di sini adalah untuk merubah format Excel ke dalam bentuk input file RUP. Nah, kemudian jika sudah, kita kembali lagi ke dalam file sultra.in untuk input datanya. Untuk fertilitas, kita sudah punya data ASFR kondisi terakhir, kondisi tahun 2007. Nah, kemudian yang perlu kita input lagi adalah karena kita sudah punya data proyeksi fertilitas yang dari TFR LGST, maka kita juga bisa menginput datanya ke dalam data di sini, ke dalam sultra.in ini. Jadi kita bisa membuka data file di TFR LGST, kemudian kita di worksheet input kita klik create RUP input data. Datanya seperti ini. Nah, di sini ada data single year, ada data 5-year values. Jadi kita bisa memilih salah satu saja, atau kita bisa memilih keduanya mau kita masukkan juga tidak apa-apa. Cuma untuk menyingkat file input datanya, maka yang single year juga bisa kita hapus. Ini bisa kita hapus. Jadi kita kelompok umur 5 tahunan di sini yang kita punya. Nah, kemudian ini juga tidak perlu banyak-banyak karena input data kita kan juga hanya sampai dengan tahun 2035. Kita masukkan 2035 juga tidak apa-apa, tapi kita punya sampai 2050 juga tidak masalah. Nah, dari sini kita bisa pilih semuanya, kita select all, kemudian kita copy, dan kita paste ke dalam file sultra.in tadi. Nah, sama seperti sebelumnya, ketika kita bicara mortalitas, kita membutuhkan ultimate mortality di dalam input filenya. Di sini juga untuk fertilitas, kita membutuhkan data ultimate fertility di dalam input filenya. Nah, sehingga kita bisa membuka file folder IPC standard, kemudian kita buka ultimate ASFR, karena ASFR kita dalam 5 tahunan, maka kita bisa buka ini yang UASFR 5, kemudian kita copy. Hati-hati jangan di select all karena di sini ada tanda seperti ini. Kalau ini ikut ke copy, maka run datanya nanti bisa error, bisa menyebabkan error di dalam run datanya. Jadi kita harus berhati-hati, hanya sampai sini kita pilihnya, kemudian kita copy, kita paste ke dalam sini. Jadi kita sudah menginput penduduk, populasinya, laki-laki dan perempuan untuk single year, dari base year-nya tahun 2010. Kemudian untuk mortalitasnya kita punya MX,
baik laki-laki maupun perempuan yang single year, kondisinya kondisi tahun 2006 karena hasil dari SP 2010 dasarnya merujuk ke tahun 2006. Kemudian kita punya data E0 yang sudah kita proyeksikan. Kemudian kita juga sudah menginput ultimate mortality-nya. Jadi MX pada kondisi tahun 2100 baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian untuk fertilitasnya kita sudah menginput data ASFR. Kemudian kita sudah menginput juga proyeksi TFR dengan menggunakan fungsi logistik. Dan terakhir kita sudah menginput ultimate ASFR-nya. Jadi ini adalah ASFR kondisi tahun 2100. Jika sudah, karena data migrasi opsional, maka dalam contoh kali ini kita tidak menggunakan data migrasi. Jika sudah, maka kita bisa save datanya. Kemudian kita bisa kembali ke file RUPEX sebelumnya yang kita buka. Kalau tadi kita klik new untuk membuat file input data baru, maka ketika kita sudah punya input datanya, setelah kita punya input datanya, maka kita bisa memasukkan input data tersebut ke dalam RUPEX ini. Jadi kita akan mengklik select input file di sini. Kemudian kita cari tadi kita membuat men-save sultra.in-nya itu ada di mana. Kalau di sini saya defaultnya karena dia ada di dokumen, maka dia ada di dokumen. Di sini saya bisa lihat di sini sultra.in. Nah, cuma kalau kalian bingung untuk mencari kira-kira tadi sultra.in-nya itu dia tersimpan di mana, kalian tadi bisa buka sultra.in. Jadi kita bisa buka sultra.in-nya ini, kemudian kita klik file save as. Di sini kita bisa melihat dia akan tersimpan di mana. Oh, kalau di sini ternyata dia tersimpannya di dokumen. Nah, jadi ini mungkin untuk tempat penyimpanannya di tempat kita bekerja masing-masing mungkin bisa berbeda. Jadi untuk melihat filenya ada di mana, bisa kita klik save as. Tetapi untuk save datanya jangan menggunakan file save as, tetapi langsung save saja. Tapi untuk mencari datanya ada di mana, kita bisa melihatnya di dalam save as. Tapi ini nanti tidak perlu untuk di save, karena ketika di save as dia akan menjadi .txt dan dia tidak tidak bisa terbaca di dalam ketika kita merun input datanya tadi. Oke, jadi di sini saya coba select input filenya, saya masukkan sultra.in. Nah, kemudian setelah di select input filenya, maka kita bisa klik run. Dan hasilnya sudah keluar, press any key. Oke, setelah di run, kalau kita ada kesalahan dalam input datanya, maka run datanya akan berhenti dan akan muncul error atau notifikasi errornya ada di mana. Nah, untuk memperbaikinya, itu kita bisa mengklik edit input file di sini. Nah, ini adalah input file yang sedang kita yang kita masukkan tadi. Jadi nanti kalau ada
error di dalam running datanya, di sini dia akan terlihat berhentinya dia di mana. Jadi kita bisa tahu ada kesalahan input file kita ketika di dalam edit tadi sini, edit input filenya, itu berhenti dia. Kalau di sini punya saya karena dia tidak terjadi error di dalam run datanya, maka dia akan bekerja sampai dengan akhir. Oke, jadi nanti untuk melihat kesalahannya bisa di situ, bisa diedit file input datanya, kemudian nanti bisa diperbaiki juga di sini, dan nanti bisa langsung di save. Dan sekali lagi jangan di save as, karena nanti extension filenya mungkin saja bisa berbeda. Jadi format datanya bisa berbeda, jadi jangan pakai save as, pakai saja save. Nah, jika sudah, maka kita bisa melihat summary tables-nya di sini. Ini adalah E0-nya, kemudian apa namanya, ada ini mortality sex differential-nya seperti apa, laki-laki dengan perempuan bagaimana. Ada IMR rasio juga. Ini summary-nya, summary table-nya. Kita bisa melihat mid-year population dari tahun 2010 sampai tahun 2045. Kemudian exponential growth rate-nya juga kita bisa lihat di sini. Ini growth rate-nya. Kemudian ini jumlah kelahiran, ini CBR-nya, jumlah kematian, CDR-nya dari tahun ke tahun. Kemudian di sini untuk yang migrasi nilainya 0 semua karena tadi kita tidak menginput migrasinya. Ini ada data terkait dengan populasinya. Ini bentuknya seperti ini secara kalau digambarkan secara fungsi seperti ini, fungsinya seperti ini. Kemudian growth rate-nya semakin lama semakin menurun. Kemudian ini kita bicara mengenai kelahirannya semakin lama semakin menurun, kematiannya semakin lama semakin meningkat. Kemudian net migrants-nya karena kita tidak menginput datanya, maka 0 di sini. Sama juga CBR-nya semakin lama semakin menurun, CDR-nya cenderung konstan, kemudian NMR-nya 0 karena kita tidak menginput migrasinya. Kemudian ini adalah summary terkait dengan angka harapan hidup laki-laki perempuan, dan ini keduanya gabungan laki-laki dan perempuan. Kemudian ini IMR-nya, IMR laki-laki perempuan dan gabungan keduanya. Kemudian TFR-nya, kemudian IMR-nya. Kemudian ini juga E0-nya. Nah, untuk penduduknya, populasinya ini bisa kita lihat di sini. Ini ada piramida penduduknya. Jadi kalau kita mau melihat dari 2010 sampai 2035 secara dinamis, bisa kita klik dynamic plot di sini. Ini kita akan lihat perubahan dari struktur penduduknya dengan menggunakan piramida penduduk sampai dengan tahun 2035. Ini jumlah penduduk laki-laki menurut umur tunggal dari umur 0 sampai dengan umur 100
tahun 100 plus dari tahun 2010 sampai dengan 2035. Sebelah kanan ini adalah kalau kita bicara kelompok umur 5 tahunan. Kemudian ini yang perempuan. Kemudian ini vital rates-nya. Ini nanti kita bisa melihat intervalnya berapa banyak. Intervalnya mau bisa kita rubah-rubah di sini. Kemudian di sini ada MX. MX itu dari bentuk life table-nya. Bentuknya seperti ini. Jadi MX itu adalah central death rates-nya, jadi age specific central death rates. Ini untuk yang laki-laki, perempuan. Kemudian ini bentuk tabelnya. Kalau mau lihat live table-nya bisa dari sini, nanti silahkan diekstrak. Kemudian untuk jumlah kematiannya, oke, kemudian ini kalau untuk migrasinya nanti kita tidak punya, pasti angkanya akan 0 karena kita tidak menginput migrasinya. Nah, jadi demikianlah proyeksi penduduk dengan menggunakan RUP. Jadi kita untuk data yang perlu disediakan, kita butuh data dasar, penduduk tahun dasarnya, kemudian kita butuh data parameter mortalitas, parameter fertilitas, kemudian parameter migrasi yang opsional. Kemudian jangan lupa nanti di dalam input filenya juga kita membutuhkan data ultimate mortality maupun ultimate fertility-nya. Jadi demikianlah proyeksi menggunakan RUP kita kali ini. Semoga nanti bisa digunakan untuk memproyeksikan wilayah-wilayah lainnya.